Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 1001 Kisah Nyata. Tempat di mana cerita-cerita kehidupan paling pilu, paling mengejutkan, dan paling tak terduga kami hadirkan untuk menemani malam kalian. Malam ini, kami akan membawa kalian pada sebuah kisah yang mungkin tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kisah tentang seorang TKW asal Indonesia yang merantau jauh ke Lagos, Nigeria, demi mengubah nasib keluarganya. Namun takdir berkata lain, ia justru dipaksa menikah dengan majikannya sendiri, seorang pria kaya dan berkuasa bernama Adewale Okoro. Pernikahan itu bukan karena cinta, bukan pula karena pilihan, tapi karena tekanan, fitnah dan reputasi keluarga yang harus diselamatkan. Dan yang paling mengejutkan, malam pertama mereka bukan seperti yang dikira. Di balik rumah megah dan kehidupan mewah, tersembunyi rahasia kelam, trauma masa lalu, serta kekerasan yang perlahan terungkap satu demi satu. Seperti apa kisah lengkapnya? Bagaimana nasib Siti Rahma setelah dipaksa menjalani pernikahan tanpa cinta? Dan benarkah malam pertama itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Simak cerita ini sampai akhir, karena di setiap kisah selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Siti Rahma tidak pernah membayangkan hidupnya akan membawanya sejauh itu, melintasi samudra hingga ke kota besar bernama Lagos. Gadis asal Indramayu itu tumbuh di rumah sederhana berdinding papan, di antara suara ombak yang lebih sering terdengar daripada tawa. Ayahnya sakit-sakitan, ibunya berjualan gorengan yang kadang habis, kadang pulang tanpa sisa keuntungan. Setiap malam, Siti menghitung pengeluaran lebih sering daripada menghitung mimpi. "Kalau aku tetap di sini, sampai kapan kita bayar utang, Bu?" Suaranya pernah lirih suatu malam. Ibunya terdiam lama sebelum menjawab. "Kamu anak perempuan, Ti. Ibu takut jauh." Tapi takut tidak pernah bisa mengalahkan kebutuhan. Ketika tawaran menjadi TKW ke Nigeria datang dari sponsor di Jakarta, Siti melihatnya bukan sebagai pilihan, melainkan satu-satunya jalan. Ia mendengar nama Nigeria terasa asing, jauh, bahkan menyeramkan bagi sebagian orang. Namun baginya, yang terdengar hanya nominal gaji dalam dolar. Hari keberangkatan itu bandara terasa seperti perbatasan antara dua kehidupan. Siti memeluk ibunya erat. Tidak ada tangis histeris, hanya mata yang basah dan doa yang berulang. "Jaga diri kamu baik-baik," pesan ibunya. Siti mengangguk, meski dalam hati ia sendiri tak tahu bagaimana caranya menjaga diri di negeri orang. Perjalanan panjang itu membawanya ke Lagos, kota padat di Nigeria yang hiruk-pikuknya berbeda jauh dari kampungnya. Udara terasa lebih panas, suara kendaraan bersahutan, dan bahasa yang tak ia pahami terdengar di mana-mana. Ia dijemput seorang pria tinggi berkulit gelap dengan setelan rapi. Namanya Adewale Okoro. "Welcome to Lagos," ucap pria itu singkat tanpa senyum. Siti hanya menunduk hormat. "Terima kasih, Sir." Mobil hitam mengkilap itu melaju membelah jalanan kota menuju kawasan elit. Rumah keluarga Okoro berdiri megah dengan pagar tinggi dan kamera pengawas di setiap sudut. Siti menelan ludah. Ia sadar ia bukan lagi di dunia yang sama. Tugasnya jelas, mengurus dua anak kecil dan membantu pekerjaan rumah. Awalnya semua tampak normal. Istri Adewale, Amara, perempuan anggun dengan suara lembut menjelaskan aturan rumah dengan tegas tapi sopan. "Kamu harus bangun sebelum jam 5. Anak-anak tidak boleh terlambat sekolah," katanya tegas. Siti mengangguk cepat. "Baik, Madam." Hari-hari pertama berjalan tanpa masalah besar. Siti cekatan. Ia menyapu, mencuci, memasak, mengantar anak-anak bermain. Namun ia segera menyadari satu hal, Adewale bukan pria yang mudah didekati. Wajahnya sering tegang, langgahnya berat dan suaranya keras bahkan untuk hal kecil. Suatu sore, hanya karena segelas jus yang kurang dingin, ia membentak. "Is this how you work?" Suara Adewale menggema di ruang makan. Siti terkejut hingga hampir menjatuhkan nampan. "Maaf, Sir, saya ganti." Tatapan pria itu tajam, membuat jantung Siti berdegup lebih cepat. Ia belum pernah dimarahi dengan nada seperti itu, namun ia menahan diri. Dalam pikirannya hanya ada satu kalimat, bertahan. Malam-malam di kamar kecil belakang dapur menjadi saksi kegelisahannya. Ia menatap langit-langit putih, mencoba menguatkan hati. "Ini baru awal, Ti, jangan cengeng," bisiknya pada diri sendiri. Hari berganti minggu, bentakan demi bentakan mulai terasa seperti rutinitas. Adewale kerap mencari kesalahan. Jika anaknya menangis, Siti yang disalahkan. Jika makan malam terlambat 5 menit, suaranya mendinggi. Amara kadang mencoba menenangkan, tapi ia lebih sering memilih diam.
"Sir marah karena pekerjaan," kata Amara setengah membela suaminya. Siti hanya mengangguk, meski dalam hatinya tumbuh rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ada sesuatu dalam cara Adewale memandangnya, bukan sekedar majikan melihat pekerja, melainkan seperti seseorang yang selalu menahan amarah. Namun Siti tidak punya ruang untuk memikirkan itu terlalu jauh. Setiap kali rasa lelah menyerang, ia membuka ponsel murahnya dan melihat foto keluarga. Gaji pertamanya ia kirim hampir seluruhnya ke kampung. "Alhamdulillah, sudah masuk, Ti." Suara ibunya terdengar bergetar lewat sambungan telepon. "Ayahmu bisa beli obat." Saat itulah Siti merasa semua bentakan itu seakan layak ditahan. Ia tidak tahu bahwa rumah megah itu menyimpan ketegangan yang jauh lebih dalam. Ia belum menyadari bahwa langkah kecilnya memasuki gerbang keluarga Okoro bukan sekedar awal pekerjaan, melainkan awal pusaran konflik yang akan menyeret Siti lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan. Di sudut kota Lagos yang bergemelap, di balik dinding tinggi dan pintu terkunci, hidup Siti Rahma perlahan berubah arah. Dan ia masih mengira semua ini hanya tentang kerja keras di negeri orang, belum tentang takdir yang diam-diam sedang menunggu dia. Tekanan itu tidak datang sekaligus. Ia merayap pelan, seperti retakan halus di dinding yang lama-lama membelah seluruh permukaan. Siti Rahma mulai merasakannya ketika suasana rumah keluarga Okoro berubah tanpa peringatan. Sejak Amara sering sakit-sakitan dan lebih banyak berbaring di kamar, seluruh emosi di rumah itu seperti bertumpu pada satu orang, Adewale Okoro. Pria itu pulang semakin larut, wajahnya makin keras, langkahnya makin berat. Setiap suara kecil seolah memicu ledakan. "Kenapa rumah berantakan begini?" bentaknya suatu malam. Padahal ruang tamu terlihat sama seperti biasa. Siti yang sedang mengelap meja langsung menunduk. "Saya sudah bersihkan, Sir. Mungkin anak-anak tadi?" "Jangan menyalahkan anak-anak," potongnya tajam. Nada suaranya membuat udara terasa sesak. Siti tidak membalas. Ia belajar bahwa menjelaskan hanya akan memperpanjang amarah. Sejak saat itu, ia lebih banyak diam, bergerak lebih cepat, berbicara seperlunya. Namun diam tidak selalu menyelamatkan. Suatu pagi dompet Adewale tidak ditemukan di meja kerjanya. Rumah seketika berubah seperti ruang sidang. Tatapan tertuju pada satu orang. "Kamu yang terakhir bersih-bersih di sini," ujar Adewale pelan, tapi nada rendahnya justru lebih menakutkan. Siti menggeleng cepat. "Saya tidak menyentuh dompet, Sir. Saya hanya lap meja." Adewale mendekat. Jaraknya terlalu dekat hingga Siti bisa merasakan nafasnya. "Jangan bohong." Tubuh Siti gemetar. Dalam benaknya hanya ada satu ketakutan. Paspornya masih dipegang keluarga itu. Ia tidak punya siapa-siapa di Lagos. Beberapa jam kemudian, dompet itu ditemukan di mobil. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan, hanya keheningan yang lebih tajam dari tuduhan tadi pagi. Sejak hari itu, kecurigaan seperti bayangan yang tak pernah pergi. Jika gelas pecah, itu salah Siti. Jika laporan bisnis Adewale bermasalah, emosinya dilampiaskan di rumah. "Kerja yang benar, saya bayar kamu bukan untuk bikin masalah." Suaranya menggema hampir setiap hari. Siti mulai sulit tidur. Ia sering terbangun karena suara pintu dibanting atau langkah kaki berat di lorong. Ia belajar membaca suasana dari bunyi kunci yang diputar. Jika terdengar keras, artinya malam itu akan panjang. Amara semakin jarang terlihat. Wajahnya pucat, langkahnya pelan. Suatu sore saat Siti membantu membawakan teh ke kamar, Amara menatapnya lama. "Kalau suami saya marah, jangan dibalas," katanya lirih. Siti terdiam. "Saya tidak pernah membalas, Madam." Amara senyum tipis, senyum yang lebih mirip kelelahan. "Bagus." Tak lama setelah itu, Amara dilarikan ke rumah sakit karena komplikasi penyakitnya. Rumah terasa makin kosong, tapi justru lebih mencekam. Adewale menjadi lebih mudah tersulit. Ia jarang bicara selain memberi perintah atau melontarkan kritik. Satu malam telepon dari rumah sakit datang. Amara meninggal dunia. Kesedihan menyelimuti rumah itu, namun duka tidak membuat Adewale lebih lembut. Justru sebaliknya, ia menjadi seperti bom waktu. Tatapannya kosong, tapi emosinya meledak tanpa arah. "Kamu harusnya jaga dia lebih baik," tudingnya tiba-tiba pada Siti. Siti terperangah. "Saya hanya pembantu, Sir. Saya tidak tahu kondisi Madam seburuk itu." Adewale meninju meja hingga gelas bergetar. "Semua orang di rumah ini tidak berguna." Kata-kata itu menancap lebih dalam dari teriakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Siti merasa bukan hanya dimarahi, tapi dijadikan pelampiasan. Hari-hari berikutnya diisi dengan tekanan yang lebih halus, namun lebih menakutkan.
Adewale mulai mengatur geraknya. Ia melarang Siti keluar rumah sendirian. Ia memeriksa ponselnya tanpa izin. Kamu tidak perlu banyak bicara dengan orang luar. Fokus kerja saja. Nada itu bukan sekedar perintah, melainkan ancaman tersirat. Siti mencoba menghubungi agen penyalurnya di Indonesia, tapi nomor itu tak lagi aktif. Ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Ia sendirian. Suatu malam ketika listrik padam sesaat karena gangguan, Adewale memanggilnya ke ruang kerja. "Duduk," katanya. Siti berdiri kaku. "Ada apa, Sir? Kamu tahu kan, saya bisa membuat kamu pulang tanpa uang sepeser pun? Atau lebih buruk, saya bisa menuduh kamu mencuri dan polisi akan percaya padaku." Ancaman itu tidak disertai teriakan, justru diucapkan dengan tenang, dan ketenangan itulah yang membuat Siti semakin takut. Ia menelan ludah. "Saya hanya ingin bekerja dengan baik, Sir. Kalau begitu, jangan pernah membuat saya kecewa." Sejak malam itu, tekanan berubah menjadi ketakutan nyata. Siti bekerja seperti bayangan, hadir tapi tak bersuara. Ia sadar, di balik pagar tinggi dan kamera pengawas, ia bukan hanya pekerja, ia adalah seseorang yang bisa disalahkan kapan saja. Dan di sudut hatinya, untuk pertama kalinya, muncul firasat buruk. Ini bukan sekedar tentang majikan yang pemarah, ini tentang sesuatu yang perlahan mengurungnya, tanpa ia tahu bagaimana cara keluar. Fitnah itu datang tanpa aba-aba, seperti angin panas yang tiba-tiba membakar suasana rumah besar keluarga Okoro di Lagos. Awalnya hanya bisikan pelan di sudut ruang tamu, saat beberapa kerabat datang melayat setelah kepergian Amara. Tatapan mereka pada Siti Rahmah berbeda, bukan lagi sekedar melihat seorang pekerja rumah tangga, tetapi seperti melihat sumber masalah yang tak diucapkan terang-terangan. Siti merasakannya dari cara mereka berbisik ketika ia lewat membawa nampan minuman. Dia terlalu sering di rumah ini. Terdengar suara seorang perempuan setengah baya berbahasa Inggris dengan nada sinis. "Sejak sebelum Amara sakit," sahut yang lain pelan. Siti tidak sepenuhnya memahami setiap kata, tetapi ia paham arah pandangan mereka. Beberapa hari kemudian, Adewale Okoro memanggilnya ke ruang kerja. Ruangan itu selalu terasa dingin, bukan karena pendingin udara, tetapi karena aura yang menyelimuti setiap percakapan di dalamnya. "Tutup pintunya," kata Adewale tanpa menatapnya. Siti menurut, jantungnya berdetak cepat. "Kamu tahu apa yang dibicarakan keluarga saya?" tanyanya datar. Siti menggaleng pelan. "Tidak, Sir. Mereka pikir kamu punya hubungan dengan saya." Kalimat itu membuat nafas Siti tercekat. "Itu tidak benar." "Tentu tidak," jawab Adewale cepat, tapi nada suaranya tidak sepenuhnya membela. "Tapi kebenaran tidak selalu penting bagi mereka." Siti berdiri kaku. Ia merasa seperti terseret ke dalam arus yang tidak ia mengerti. Gosip itu berkembang liar. Ada yang mengatakan mereka sering terlihat berbicara berdua. Ada yang menuduh Siti sengaja mencari perhatian. Bahkan ada yang menyebut kematian Amara sebagai takdir yang menguntungkan bagi seorang perempuan asing yang tinggal di rumah itu. Tuduhan itu tidak hanya melukai harga dirinya, tetapi juga mengancam posisinya. Suatu sore, salah satu paman Adewale datang dengan wajah tegas. "Keluarga kita tidak bisa menanggung aib," ucapnya keras di ruang makan, tanpa peduli Siti berdiri beberapa meter dari sana. "Kalau perempuan itu tetap di sini tanpa status jelas, orang akan bicara lebih jauh." Siti menunduk, berharap pembicaraan itu tidak benar-benar menyangkut dirinya. Namun malam itu Adewale memanggilnya lagi. "Keluarga saya sudah memutuskan," katanya singkat. "Memutuskan apa, Sir?" Suara Siti hampir tak terdengar. "Kita akan menikah." Dunia seperti berhenti beberapa detik. Siti menatapnya dengan mata membesar. "Tidak, saya tidak pernah." "Ini bukan soal kamu melakukan sesuatu atau tidak," potong Adewale. "Ini soal reputasi." "Reputasi," kata itu kembali terdengar seperti hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. "Saya hanya bekerja di sini," bisik Siti. Air matanya mulai menggenang. "Dan justru karena itu, pernikahan ini solusi paling cepat. Semua akan diam." "Bagaimana dengan saya?" tanyanya lirih. Pertanyaan itu menggantung tetapi tidak mendapat jawaban yang memihaknya. Beberapa hari setelah keputusan itu, situasi makin menekan. Paspor Siti yang sebelumnya disimpan dengan alasan administrasi, kini jelas menjadi alat kendali. Ketika ia menyatakan ingin pulang ke Indonesia, Adewale menjawab dengan suara dingin. "Kamu pulang sekarang, orang akan pikir kamu lari karena bersalah. Keluarga saya bisa menuduh kamu apa saja."
Ancaman itu tidak diucapkan keras, tetapi cukup untuk membuat Siti menyadari posisinya. Ia mencoba menghubungi agen penyalur, tetapi nomor itu tidak aktif. Ia mencoba mencari bantuan lain, namun setiap langkah terasa diawasi. Rumah megah itu mendadak terasa seperti tempat tanpa pintu keluar. Suatu malam, seorang kerabat perempuan menghampirinya di dapur. "Kamu beruntung," katanya dengan senyum tipis. "Tidak semua pembantu bisa menikah dengan pria seperti Adewale." Siti hanya terdiam. Keberuntungan seperti apa yang dipaksakan tanpa persetujuan? Hari pernikahan ditentukan tanpa pernah benar-benar menanyakan kesediaannya. Segala sesuatu bergerak cepat, seperti skenario yang sudah ditulis orang lain. Gaun sederhana disiapkan, undangan terbatas disebar. Semua dilakukan demi satu tujuan, meredam gosip. Di dalam hatinya, Siti tahu ia tidak sedang menuju kehidupan baru yang ia pilih. Ia sedang didorong masuk ke dalam keputusan orang-orang yang lebih kuat darinya. Fitnah itu berhasil mengubah statusnya, dari TKW menjadi istri, bukan karena cinta, bukan karena hubungan terlarang, melainkan karena satu hal yang lebih besar dari kebenaran, nama baik keluarga Okoro. Dan di titik itulah Siti menyadari bahwa dirinya bukan lagi sekedar korban gosip, ia telah menjadi bagian dari strategi untuk menutupinya. Pernikahan itu berlangsung tanpa musik, tanpa tawa, tanpa cahaya kebahagiaan yang biasanya menyertai dua orang yang memilih bersama. Di ruang tamu rumah besar keluarga Okoro di Lagos, hanya ada beberapa anggota keluarga dekat dan seorang pemuka agama. Siti Rahmah duduk dengan tangan dingin terlipat di pangkuannya, mengenakan gaun putih sederhana yang terasa asing di tubuhnya sendiri. Ia tidak pernah membayangkan gaun itu akan ia pakai dalam keadaan seperti ini. Beberapa minggu setelah kematian Amara, isu mulai beredar di lingkungan keluarga besar. Seorang kerabat melihat Adewale Okoro berbicara keras pada Siti di halaman. Gosip berkembang cepat, terlalu cepat. Siti dituduh menjadi penyebab keretakan rumah tangga, bahkan sebelum Amara meninggal. Tuduhan itu tidak pernah benar, tapi kebenaran tidak terlalu penting bagi keluarga yang menjaga nama baik di atas segalanya. "Kita tidak bisa membiarkan orang luar bicara sembarangan," kata salah satu paman Adewale malam itu. Suaranya berat. "Kalau memang dia tinggal di rumah ini, lebih baik disahkan saja." Disahkan. Kata itu terdengar seperti keputusan bisnis, bukan pernikahan. Siti sempat mencoba menolak. "Saya tidak pernah melakukan apa-apa dengan Sir," ucapnya dengan suara bergetar. Tatapan Adewale dingin. "Ini bukan soal kamu melakukan atau tidak. Ini soal reputasi. Reputasi lebih mahal dari keadilan." Paspor Siti tetap berada di laci ruang kerja Adewale. Agen penyalur tak bisa dihubungi. Pilihan terasa seperti ilusi. Ketika ia mengatakan ingin pulang, jawaban Adewale pendek dan tegas. "Kamu pulang sebagai istri saya atau tidak sama sekali." Maka hari itu pun tiba. Ijab kabul diucapkan dalam bahasa yang tidak sepenuhnya ia pahami. Saat namanya disebut sebagai istri Adewale Okoro, ada jeda singkat dalam nafasnya. Seperti sesuatu yang runtuh pelan di dalam dada. "Do you accept?" tanya pemuka agama. Siti menatap lantai sebelum menjawab pelan. "Yes." Bukan karena ia mau, tapi karena ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Setelah tamu pulang, rumah kembali sunyi. Tidak ada ucapan selamat yang hangat, tidak ada senyum penuh makna. Adewale berdiri beberapa langkah darinya. Jas hitamnya masih rapi, wajahnya tak terbaca. "Mulai sekarang, kamu tidur di kamar utama," katanya singkat. Nada itu bukan ajakan, melainkan instruksi. Kamar itu besar, dengan ranjang luas dan jendela tinggi menghadap halaman. Namun bagi Siti, ruangan itu terasa seperti tempat asing yang menelannya. Ia berdiri di sudut kamar, memeluk dirinya sendiri. Ia kini menyandang status istri, tetapi perlakuan yang ia terima tidak berubah, bahkan cenderung lebih keras. Keesokan paginya, sebelum matahari sepenuhnya terbit, suara Adewale sudah terdengar dari ruang makan. "Kenapa kopi belum siap?" Siti bergegas turun. "Saya sedang buat." Adewale menatapnya tajam. "Sebagai istri, kamu harus lebih sigap." Sebagai istri, kata itu diucapkan bukan dengan kelembutan, tapi seperti beban tambahan yang harus ia pikul. Ia tetap memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengurus anak-anak. Tidak ada perbedaan kecuali cincin di jarinya. Bahkan cincin itu terasa berat,
bukan karena emasnya, tapi karena maknanya. Beberapa kali saat mereka duduk berdua di meja makan, keheningan di antara mereka terasa lebih tebal dari dinding. Tidak ada percakapan tentang masa depan, tidak ada rencana bersama. Yang ada hanya hubungan formal yang terikat oleh keadaan. Suatu malam, ketika Siti memberanikan diri bertanya, suaranya hampir tak terdengar. "Sir, kenapa harus saya?" Adewale berhenti membaca dokumennya. Ia mengangkat wajah perlahan. "Karena kamu sudah ada di sini, itu saja." Jawaban itu sederhana, tapi menghancurkan. Tidak ada cinta, tidak ada ketertarikan, hanya solusi cepat untuk meredam gosip. Hari-hari berikutnya, Siti merasakan perubahan kecil yang justru lebih menyakitkan. Jika dulu ia dimarahi sebagai pembantu, kini ia dimarahi sebagai istri yang dianggap tidak tahu diri. "Kamu harus tahu posisi kamu," ujar Adewale suatu sore ketika Siti berbicara sedikit lebih lama dengan tetangga di pagar. "Nama saya melekat pada kamu sekarang." Nama itu terasa seperti rantai. Malam menjelang lebih cepat sejak pernikahan itu. Setiap kali pintu kamar utama ditutup, jantung Siti berdebar tak menentu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia hanya tahu satu hal, pernikahan ini bukan awal kebahagiaan, melainkan perpanjangan dari tekanan yang sudah ada. Di cermin kamar besar itu, ia melihat dirinya sendiri. Bukan lagi hanya TKW perantauan, melainkan perempuan yang terjebak dalam ikatan tanpa cinta. Gaun pengantin sudah disimpan rapi di lemari, tapi rasa sesak di dadanya tidak ikut tersimpan. Dan di rumah megah keluarga Okoro, status barunya sebagai istri tidak membuatnya merasa lebih aman. Justru sebaliknya, ia merasa semakin terkurung. Kali ini bukan hanya oleh pagar tinggi dan ancaman, tetapi oleh sebuah pernikahan yang tidak pernah ia pilih dengan hati. Sejak sore itu, udara di kamar utama terasa berbeda. Tidak ada yang benar-benar berubah secara kasat mata. Ranjang tetap rapi, tirai tetap tergerai, lampu gantung tetap memancarkan cahaya kekuningan yang hangat. Namun, bagi Siti Rahma, ruangan itu seperti menyempit perlahan, menekan napasnya. Ia tahu apa arti malam ini. Sepanjang hari, Adewale Okoro hampir tidak berbicara padanya. Tetapi keheningan itu justru lebih menegangkan daripada bentakan. Setiap langkah pria itu di lantai marmer terdengar seperti hitungan mundur. Siti bekerja lebih cepat dari biasanya. Memastikan makan malam sempurna, memastikan anak-anak tidur tepat waktu. Tangannya gemetar saat menyusun piring terakhir di dapur. "Kenapa lama sekali?" Suara Adewale tiba-tiba muncul di belakangnya. Siti terlonjak. "Maaf, saya pastikan semua sudah bersih." Tatapan Adewale tidak menunjukkan emosi, tapi ada sesuatu yang sulit dibaca di sana. "Jangan buat saya menunggu." Kalimat itu sederhana, namun di kepala Siti, kalimat itu berubah menjadi gema yang menakutkan. Sejak pernikahan diumumkan, ia mendengar bisik-bisik para kerabat keluarga Okoro. Beberapa wanita memandangnya dengan senyum tipis yang terasa seperti sindiran. "Sekarang kamu istri," ujar salah satu sepupu jauh Adewale siang tadi. "Kamu harus menjalankan kewajiban." Kewajiban, kata itu seperti palu yang diketuk berulang-ulang di pikirannya. Di kamar, Siti berdiri di depan cermin. Ia tidak mengenakan gaun istimewa, hanya pakaian tidur sederhana. Wajahnya pucat. Ia mencoba menarik napas panjang, tetapi dadanya terasa berat. Dalam bayangannya, malam pertama selalu diceritakan sebagai momen sakral, penuh harap dan cinta. Namun yang ia rasakan hanya takut. Ia mengenal temperamen Adewale, bentakan, amarah, ancaman. Jika pria itu bisa meledak karena kopi yang kurang panas, bagaimana dengan malam seperti ini? Langkah kaki terdengar mendekat. Pintu kamar terbuka. Adewale masuk tanpa menatapnya, melepas jasnya perlahan. Suara kain bergesek terdengar jelas di antara keheningan. Siti berdiri kaku di dekat ranjang. "Duduk," kata Adewale singkat. Nada itu bukan lembut, bukan juga keras, datar. Justru kedataran itu yang membuatnya sulit ditebak. Siti duduk di tepi ranjang, jari-jarinya saling menggenggam erat. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Adewale berjalan ke arah lemari, membuka laci, lalu menutupnya kembali. Ia berdiri membelakangi Siti. "Kamu takut?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Siti tercekak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Kejujuran terasa berbahaya, kebohongan terasa sia-sia.
Suaranya hampir tak terdengar. "Saya hanya ingin menjadi istri yang baik." Adewale berbalik perlahan. Tatapannya tajam, namun bukan seperti saat ia marah. Lebih seperti seseorang yang sedang menilai. "Jangan berpura-pura kuat, saya tahu kamu takut." Keheningan kembali turun. Di luar, suara angin malam menyapu halaman luas rumah keluarga Okoro. Dunia terasa jauh dari kamar itu. Siti menunduk. Dalam pikirannya, terlintas ibunya, rumah kecil di Indramayu, doa-doa yang ia panjatkan setiap malam. Ia bertanya dalam hati, apakah ini harga yang harus ia bayar untuk mengubah nasib keluarganya? Adewale melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat napas Siti semakin pendek. Ia memejamkan mata sejenak, bersiap pada kemungkinan terburuk. Namun, sebelum apapun terjadi, suara benda jatuh memecah suasana, sebuah vas kecil tersenggol dan pecah di lantai. Adewale mengumpat pelan. "Kenapa kamu taruh barang sembarangan?" bentaknya refleks. Siti terkejut. "Saya tidak memindahkannya, Sar." Nada Adewale langsung meninggi. Selalu saja ada alasan. Bentakan itu terasa seperti kilat di tengah badai yang sudah lama menggantung. Untuk sesaat, ketakutan Siti berubah menjadi kepastian. Amarah pria ini bisa muncul kapan saja, bahkan di momen paling intim sekalipun. Adewale menghela napas keras, lalu memalingkan wajah. Ia berjalan ke lemari, membuka sedikit tirainya. Punggungnya terlihat tegang. "Semua orang mengira saya pria yang beruntung, padahal tidak ada yang berjalan sesuai rencana." Siti tidak berani menyela. Ia hanya duduk, mencoba memahami perubahan nada yang tak terduga. Malam semakin larut. Jam di dinding berdetak pelan seolah ikut menghitung ketegangan di ruangan itu. Tidak ada sentuhan, tidak ada kelembutan. Yang ada hanya dua orang yang terikat dalam pernikahan tanpa cinta, berdiri di ambang sesuatu yang mereka tidak pahami sepenuhnya. Teror malam pertama bukan hanya tentang apa yang mungkin terjadi, tetapi tentang ketidakpastian itu sendiri, tentang pria pemarah yang sulit ditebak, tentang kekuasaan yang timpang, tentang status istri yang tidak menjamin rasa aman. Dan saat lampu kamar dimatikan, Siti sadar satu hal. Ketakutan terbesar bukan pada rasa pahit fisik, melainkan pada kenyataan bahwa ia sendirian menghadapi semua ini. Di negeri asing, di rumah megah keluarga Okoro, bersama seorang suami yang amarahnya bisa berubah menjadi apa saja. Pintu kamar itu akhirnya benar-benar tertutup. Bunyi klik dari kunci terdengar kecil. Tetapi bagi Siti Rahma, suara itu seperti palu yang memutus jalan mundur. Lampu utama sudah dimatikan, hanya lampu tidur di sudut ruangan yang menyisakan cahaya temaram kekuningan. Ia berdiri kaku di sisi ranjang besar itu, sementara Adewale Okoro berjalan perlahan ke meja kecil dekat jendela. Tidak ada kata-kata lembut, tidak ada senyum. Hanya dua orang yang sama-sama terjebak dalam keputusan yang tidak sepenuhnya mereka inginkan. Siti menunduk, jemarinya saling meremas. Ia sudah membayangkan berbagai kemungkinan buruk sejak sore tadi. Bentakan, amarah, paksaan. Semua cerita yang pernah ia dengar tentang malam pertama berputar di kepalanya seperti bayangan yang tak mau hilang. Adewale melepas jam tangannya, meletakkannya pelan di meja. Lalu ia duduk, di kursi, bukan di ranjang. Keheningan menggantung. "Kamu tidak perlu berdiri seperti itu," katanya akhirnya. Suaranya datar. Siti perlahan duduk di tepi ranjang. Tubuhnya masih tegang. Ia tidak berani menatap langsung. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Detak jam dinding terdengar lebih jelas dari biasanya. "Kamu pikir saya akan memaksa kamu?" tanya Adewale tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Siti terdiam. Ia tidak menjawab, tapi diamnya sudah cukup sebagai jawaban. Adewale menghembuskan napas panjang. "Pernikahan ini bukan karena saya menginginkannya." Nada suaranya tidak tinggi, tidak marah, justru terdengar lelah. Siti memberanikan diri mengangkat wajah sedikit. Untuk pertama kalinya malam itu, ia melihat bukan kemarahan di mata pria itu, melainkan sesuatu yang lebih rumit, keletihan dan tekanan. "Ini untuk keluarga," lanjut Adewale pelan, "untuk menghentikan gosip, untuk menjaga nama." Ia berdiri, berjalan beberapa langkah mendekati ranjang. Jantung Siti kembali berdegup cepat. Namun pria itu hanya berhenti di ujung tempat tidur. "Saya tidak akan menyentuh kamu malam ini," katanya tegas. Kalimat itu seperti angin yang tiba-tiba membuka jendela yang tertutup rapat. Siti menatapnya,
ragu apakah ia salah dengar. "Tidurlah. Besok kita tetap seperti biasa." Tambahnya, "Seperti biasa." Aneh rasanya mendengar kalimat itu di malam yang seharusnya berbeda. Siti masih belum bergerak, seakan tubuhnya belum menerima kenyataan bahwa ketakutan terbesarnya malam ini tidak terjadi. Adewale mengambil bantal tambahan dari lemari, lalu meletakkannya di sofa panjang dekat dinding. Ia melepas sepatu dan berbaring di sana tanpa berkata apa-apa lagi. Ruangan itu tetap sunyi, namun sunyi yang sekarang berbeda. Bukan sunyi yang menunggu ledakan, melainkan sunyi yang menyisakan pertanyaan. Siti duduk beberapa saat, mencoba memahami situasi. Ketegangan yang tadi mengikat tubuhnya perlahan berubah menjadi kebingungan. "Sir," suaranya lirih. Adewale tidak menoleh. "Apalagi?" "Kenapa?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Beberapa detik kemudian, ia menjawab tanpa menatapnya. "Karena saya tidak ingin menambah satu kesalahan lagi." Kata-kata itu terdengar seperti pengakuan yang tidak lengkap. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang belum ingin ia jelaskan. Siti akhirnya berbaring di sisi ranjang yang terasa terlalu luas untuk satu orang. Ia tetap membuka mata memandang langit-langit. Di sudut ruangan, Adewale memunggunginya di sofa, diam tanpa gerakan. Ruangan itu tetap sunyi. Namun sunyi yang sekarang berbeda. Bukan sunyi yang menunggu ledakan, melainkan sunyi yang menyisakan pertanyaan. Angin malam berhembus pelan melalui celah tirai. Di luar, kota Lagos tetap hidup dengan suara kendaraan yang samar terdengar dari kejauhan. Di dalam kamar besar keluarga Okoro, dua orang terbaring dalam jarak yang tidak hanya diukur oleh ruang, melainkan putusan dan rahasia. Siti memejamkan mata perlahan. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu diumumkan, ia bisa bernafas sedikit lebih lega. Namun, jauh dalam hatinya, ia tahu, malam ini bukan akhir dari ketakutan. Ini hanya awal dari kenyataan yang lebih rumit dari yang pernah ia bayangkan. Pagi setelah malam yang tak terduga itu datang dengan cahaya yang terlalu terang. Siti Rahma terbangun lebih dulu, seperti kebiasaannya sejak pertama kali menginjakan kaki di rumah keluarga Okoro di Lagos. Untuk beberapa detik, ia lupa di mana posisinya sekarang. Bukan lagi di kamar kecil belakang dapur, melainkan di kamar utama sebagai istri Adewale Okoro. Istri tanpa cinta. Ia menoleh ke arah sofa. Adewale masih terbaring di sana. Satu tangan menutup mata seolah cahaya pagi mengganggunya. Wajahnya tampak berbeda saat tidur. Tidak sekeras biasanya, tidak setegang ketika sedang marah. Siti turun dari ranjang tanpa suara. Ia kembali menjadi dirinya yang lama, menyiapkan sarapan, menyetrika pakaian anak-anak, memastikan rumah tampak sempurna. Jika malam tadi penuh tanda tanya, pagi ini dipenuhi kepura-puraan yang rapi. Saat ia menuangkan kopi ke dalam cangkir, suara berat terdengar dari belakangnya. "Kita perlu bicara." Siti membeku sejenak sebelum menoleh. Adewale sudah berdiri di ambang pintu dapur, mengenakan kemeja kerja. Wajahnya kembali sulit dibaca. Ia mengangguk pelan. "Baik." Mereka duduk berhadapan di meja makan panjang yang biasanya terasa terlalu besar untuk percakapan pribadi. Hari itu, meja itu terasa seperti batas yang memisahkan dua dunia. "Apa yang terjadi semalam?" Adewale memulai, lalu berhenti seolah memilih kata yang tepat. "Jangan salah paham." Siti menunduk. "Saya tidak mengharapkan apa-apa, Sir." Kalimat itu terdengar jujur sekaligus getir. Adewale menghela napas panjang. "Pernikahan ini hanya solusi. Saya tidak pernah berniat menjadikannya sesuatu yang lain." Siti mengangguk kecil. Ia sudah menduga. Namun yang mengejutkannya bukan itu. "Saya tahu keluarga saya memaksa. Tapi kamu juga harus tahu, saya tidak pernah menyentuh kamu bukan karena belas kasihan." Ia berhenti, tatapannya menembus meja di antara mereka. "Saya tidak bisa." Keheningan jatuh begitu saja. Siti perlahan mengangkat wajah. "Tidak bisa?" Adewale berdiri, berjalan beberapa langkah sebelum akhirnya berkata dengan suara lebih rendah, hampir seperti pengakuan yang lama ditahan.
Ayah saya dulu memukul ibu saya hampir setiap malam. Kalimat itu tidak keras, tetapi dampaknya seperti gemuruh di dada Siti. Saya tumbuh dengan suara teriakan. Lanjutnya, saya bersumpah tidak akan menjadi seperti dia, tapi saya tetap mewarisi amarahnya. Bayangan bentakan-bentakan yang selama ini ia terima mendadak terasa berbeda, bukan pembenaran, tetapi potongan puzzle yang mulai tersusun. Saya mudah marah, kata Adewale lagi. Dan ketika saya marah, saya kehilangan kendali. Saya takut jika saya membiarkan pernikahan ini berjalan seperti seharusnya, saya akan berubah menjadi pria yang saya benci. Siti terdiam. Ia tidak pernah membayangkan pria setinggi dan setegas itu menyimpan luka masa kecil yang belum sembuh. Jadi, semalam, suaranya pelan. Saya memilih menjauh, potong Adewale. Bukan karena saya baik, tapi karena saya tidak percaya pada diri saya sendiri. Pengakuan itu membuat ruangan terasa sempit. Siti mencoba mencerna semuanya. Selama ini ia melihat Adewale sebagai sumber ancaman, sosok yang memegang kuasa atas hidupnya. Kini ia melihat sisi lain, seorang anak laki-laki yang tumbuh dalam rumah penuh kekerasan, membawa luka yang berubah menjadi amarah. Namun, luka tidak menghapus rasa takutnya. Kalau begitu, kenapa tetap marah pada saya? Tanya Siti akhirnya, suara yang kali ini tidak sepenuhnya gemetar. Adewale menatap Siti, kali ini tanpa jarak yang biasa ia pasang. Karena kamu ada di dekat saya. Jawaban itu jujur, dan justru itulah yang paling menyakitkan. Saya tidak tahu bagaimana cara bersikap normal. Lanjutnya, bisnis saya bermasalah, keluarga menekan saya, istri saya meninggal, dan sekarang semua orang menilai saya dari luar. Kamu hanya berada di tempat yang salah. Tempat yang salah. Siti menarik napas dalam. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa sebagai korban keadaan, tetapi juga sebagai saksi dari kekacauan batin pria itu. Pernikahan ini akan tetap seperti ini, kata Adewale tegas. Kita tinggal satu rumah. Di depan orang lain kita suami istri, tapi jangan berharap lebih. Ia berdiri, mengambil tas kerjanya. Saya tidak akan menyentuh kamu, tapi jangan pernah melawan saya. Kalimat terakhir itu mengembalikan sebagian ketegangan yang sempat melunak. Pintu depan tertutup keras beberapa detik kemudian. Siti duduk sendirian di meja makan. Fakta yang baru ia dengar bukanlah pembebasan, melainkan lapisan baru dari kenyataan. Malam pertama bukan tentang gairah yang tertahan, melainkan tentang trauma yang belum selesai. Tentang seorang pria yang takut menjadi monster, namun tetap menyakiti dengan caranya sendiri. Di rumah megah keluarga Okoro, rahasia itu kini menggantung di antara mereka. Dan Siti menyadari sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar ketakutan. Ia tidak hanya terjebak dalam pernikahan tanpa cinta, tetapi juga dalam bayangan masa lalu seseorang yang belum benar-benar sembuh. Hari-hari setelah pengakuan itu tidak membawa ketenangan seperti yang sempat Siti bayangkan. Fakta tentang masa lalu Adewale Okoro memang menjelaskan banyak hal, tetapi tidak serta-merta mengubah sikapnya. Luka masa kecil yang ia ceritakan ternyata bukan sekadar bayangan. Ia hidup, bergerak, dan kadang meredak di ruang-ruang rumah besar keluarga Okoro di Lagos. Awalnya hanya bentakan yang lebih tajam dari biasanya. Kenapa laporan anak-anak belum kamu tanda tangani? Suara Adewale menggema dari ruang kerja. Siti berdiri di ambang pintu. Saya tidak berani masuk ke ruang kerja tanpa izin, Sir. Jawaban itu justru menyulutnya. Berhenti menjawab seperti itu. Nada suaranya keras, membuat anak bungsunya yang sedang menggambar di ruang tengah terdiam ketakutan. Siti menunduk, mencoba menenangkan suasana. Sejak pernikahan mereka diumumkan, tekanan dari keluarga besar makin terasa. Beberapa kerabat sering datang tanpa pemberitahuan, memeriksa rumah seolah mencari celah kesalahan. Di depan mereka, Adewale bersikap formal, bahkan terkadang terlihat tenang. Namun setelah pintu tertutup, suasana berubah. Kamu jangan banyak bicara di depan keluarga saya, katanya suatu sore, rahangnya mengeras. Kamu belum tahu bagaimana cara membawa nama Okoro.
Nama itu kembali disebut seperti beban yang harus ia pikul. Siti berusaha tidak memancing emosi. Ia menyesuaikan langkah, menahan suara, bahkan membatasi tatapan. Namun ada hari-hari ketika kesalahan sekecil apapun menjadi alasan untuk meluapkan frustasi. Suatu malam hujan turun deras. Listrik sempat padam beberapa menit. Anak-anak ketakutan dan berlari ke arah Siti. Ia memeluk mereka, menenangkan dengan suara pelan. Ketika lampu menyala kembali, Adewale berdiri di lorong, wajahnya tegang. "Kenapa mereka menangis?" tanyanya tajam. "Hanya takut petir, Sir. Sudah saya tenangkan," jawab Siti. Namun mungkin hari itu bisnisnya benar-benar buruk, atau tekanan keluarga kembali menghimpitnya. Tanpa peringatan, ia berjalan mendekat dengan langkah cepat. "Kamu tidak bisa mengurus anak-anak dengan benar," bentaknya. "Saya sudah berusaha." Belum sempat kalimatnya selesai, tangan Adewale mendorong bahunya keras. Tidak sampai membuatnya jatuh jauh, tetapi cukup untuk membuat tubuhnya terhuyung dan punggungnya membentur sudut meja. Suara benturan itu terdengar jelas. Anak-anak terdiam. Hujan di luar masih deras seakan menjadi latar dari sesuatu yang baru saja terpecah. Siti membeku beberapa detik, rasa perih menjalar di punggungnya. Lebih menyakitkan lagi adalah kesadaran bahwa garis yang dulu hanya berupa ancaman, kini telah dilewati. Adewale sendiri tampak terkejut oleh tindakannya. Tangannya masih setengah terangkat, nafasnya memburu. "Saya tidak bermaksud," katanya, tetapi kalimat itu menggantung. Tidak bermaksud. Siti berdiri perlahan. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia hanya menatap pria itu dengan mata yang kini tidak lagi hanya berisi takut, tetapi juga sesuatu yang lebih dingin, kesadaran. "Anak-anak melihat," ucapnya pelan. Kalimat itu seperti cermin yang dipaksakan di depan wajah Adewale. Ia menoleh ke arah kedua anaknya yang berdiri di ujung lorong. Mata mereka membesar. Tubuh kecil mereka saling berpegangan. Untuk sesaat, bayangan masa kecilnya sendiri seperti muncul kembali di hadapannya. Namun rasa bersalah tidak menghapus kejadian itu. Malam itu tidak ada makan malam bersama. Anak-anak masuk kamar lebih cepat. Adewale mengurung diri di ruang kerja. Siti duduk sendirian di kamar utama, menyentuh punggungnya yang mulai memar. Ia teringat pengakuan tentang ayahnya yang kasar, tentang sumpah untuk tidak menjadi pria yang sama. Dan kini lingkaran itu seperti mulai terulang. Beberapa hari setelah kejadian itu, amarah Adewale tidak lagi selalu berupa sentuhan fisik. Kadang berupa cengkeraman di pergelangan tangan yang terlalu kuat. Kadang berupa lemparan berkas ke meja hingga hampir mengenai wajahnya. Kadang berupa kata-kata yang lebih tajam dari pukulan. "Kamu pikir tanpa saya kamu bisa bertahan di negara ini? Jangan lupa posisi kamu." Posisi, kata itu kembali menghantuinya. Namun sesuatu dalam diri Siti berubah sejak dorongan malam hujan itu. Ia tidak lagi sepenuhnya terjebak dalam kebingungan. Ia mulai melihat pola yang jelas. Amarah, ledakan, penyesalan singkat lalu pengulangan. Dan yang paling menakutkan bukan hanya kekerasan itu sendiri, tetapi kemungkinan bahwa ia akan terbiasa dengannya. Suatu malam saat Adewale kembali membentak karena urusan kecil, Siti melihat pantulan dirinya di kaca lemari. Wajahnya terlihat lebih keras dari sebelumnya. Di rumah besar keluarga Okoro, kekerasan itu akhirnya terungkap bukan melalui teriakan panjang, melainkan melalui satu dorongan yang mematahkan ilusi bahwa semuanya masih bisa dikendalikan. Malam hujan itu menjadi penanda. Bukan lagi tentang trauma masa lalu Adewale. Bukan lagi tentang pernikahan tanpa cinta, melainkan tentang kenyataan bahwa batas telah dilanggar. Dan Siti kini tahu, jika ia tetap diam, batas itu akan terus bergeser lebih jauh. Malam hujan itu tidak hanya meninggalkan memar di punggung Siti Rahmah, tetapi juga membuka sesuatu di dalam dirinya yang selama ini terkunci oleh rasa takut. Untuk pertama kalinya sejak menginjakan kaki di rumah keluarga Okoro di Lagos, ia tidak hanya merasa sebagai korban keadaan. Ia mulai berpikir. Beberapa hari setelah dorongan itu, suasana rumah tampak normal di permukaan. Adewale Okoro kembali pada rutinitasnya, berangkat pagi, pulang larut, berbicara seperlunya. Tidak ada permintaan maaf yang benar-benar diucapkan, hanya sikap seolah-olah kejadian itu tidak pernah ada.
Namun, Siti tidak melupakannya. Setiap kali melewati sudut meja tempat punggungnya terbentur, tubuhnya seperti mengingat lebih dulu daripada pikirannya. Dan setiap kali ia melihat anak-anak itu menatap ayah mereka dengan hati-hati, ia sadar satu hal, lingkaran itu bisa berulang. Suatu sore ketika Adewale pergi menghadiri pertemuan bisnis, Siti memberanikan diri melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mengambil ponselnya, membuka kamera dan memotret memar yang masih samar di kulitnya. Tangannya gemetar, tetapi kali ini bukan karena takut ketahuan, melainkan karena ia tahu tindakan kecil itu adalah langkah pertama melawan diam. Beberapa hari kemudian ledakan kedua terjadi. Bukan dorongan, tetapi cengkraman keras di pergelangan tangannya saat ia mencoba menjelaskan sesuatu. "Jangan membantah saya," bentak Adewale. "Saya hanya menjelaskan." Genggamannya semakin kuat hingga Siti meringis menahan sakit. Refleks, ponsel di sakunya yang sudah ia aktifkan sebelumnya merekam suara itu. Ia tidak tahu apakah rekaman itu jelas atau tidak, tetapi ia tahu ia tidak lagi ingin bergantung pada ingatan semata. Setelah Adewale pergi meninggalkannya di ruang tamu, Siti duduk lama dalam keheningan. Ia menatap layar ponselnya, mendengarkan kembali suara bentakan yang baru saja terjadi. Ada jeda nafasnya sendiri yang terdengar di antara teriakan itu. Dan disitulah kesadarannya menguat. Ini bukan lagi tentang bertahan demi gaji, ini tentang keselamatan. Malam itu ketika semua sudah tertidur, Siti masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu. Dengan sinyal internet yang sering tidak stabil, ia mencari nomor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja. Jantungnya berdegup cepat setiap kali koneksi terputus. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya panggilan tersambung. "Halo, Kedutaan Besar Republik Indonesia, ada yang bisa kami bantu?" Suara itu terdengar jauh, tetapi bagi Siti seperti tali yang dilemparkan ke seseorang yang hampir tenggelam. Nama-nama kota disebutkan. Alamat rumah keluarga Okoro ia sampaikan dengan suara pelan agar tidak terdengar keluar kamar mandi. Ia tidak menceritakan semuanya sekaligus, tetapi cukup untuk membuat petugas di ujung sana memahami situasinya. "Kami akan catat laporan Anda. Jika ada bukti, simpan baik-baik. Jangan konfrontasi langsung jika membahayakan," ujar suara itu tegas namun menenangkan. Setelah telepon ditutup, Siti duduk lemas. Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan karena ia lemah, tetapi karena untuk pertama kalinya ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Beberapa hari berikutnya ia bergerak hati-hati. Ia memindahkan salinan foto dan rekaman ke penyimpanan daring. Ia mencatat tanggal setiap kejadian kecil di buku catatan tipis yang disembunyikan di balik pakaian. Ia juga mulai memperhatikan satu hal lain, tetangga lama keluarga Okoro, seorang perempuan paruh baya bernama Imani yang sesekali menyapanya dari balik pagar. "Are you okay?" tanya Imani suatu sore, tatapannya penuh arti. Siti terdiam sejenak sebelum mengangguk tipis, namun sorot matanya mungkin mengatakan lebih daripada kata-kata. Hari itu untuk pertama kalinya ia membalas sapaan dengan sedikit lebih lama. Percakapan singkat tentang cuaca berubah menjadi percakapan tentang kehidupan. Tidak ada cerita lengkap yang ia buka, tetapi cukup bagi Imani untuk merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Titik balik itu bukan ledakan besar, bukan adegan dramatis dengan teriakan panjang, melainkan serangkaian keputusan kecil yang pelan-pelan membentuk keberanian. Di hadapan Adewale, Siti masih tampak sama, diam, patuh, bekerja seperti biasa. Namun di dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Ia tidak lagi hanya bertahan, ia mulai bersiap. Dan untuk pertama kalinya sejak dipaksa menikah dengan Adewale Okoro, Siti Rahma menyadari bahwa ketakutan bukan satu-satunya pilihan. Ada jalan keluar, meski sempit, meski beresiko, dan ia sudah mengambil langkah pertama menuju pintu itu. Hari itu datang tanpa tanda khusus. Matahari Lagos bersinar seperti biasa di atas rumah besar keluarga Okoro. Pagar tinggi tetap tertutup rapat, dan aktivitas rumah berjalan seperti rutinitas yang tak pernah berubah. Namun di dalam diri Siti Rahma, semuanya sudah berbeda. Ia tidak lagi menunggu ledakan berikutnya dengan pasrah. Ia menunggu momen. Beberapa minggu setelah laporan pertamanya, komunikasi dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja semakin intens. Petugas meminta detail tambahan, bukti rekaman, foto memar, dan keterangan tertulis. Siti mengirim semuanya diam-diam saat Adewale Okoro berada di luar rumah. Setiap kali suara notifikasi terdengar, jantungnya berdegup kencang. Sementara itu, tekanan di rumah justru meningkat. Adewale tampak lebih gelisah dari biasanya. Bisnisnya benar-benar berada di ujung tanduk. Telepon-telepon bernada tinggi sering terdengar dari ruang kerja. "Kita tidak bisa rugi sebesar ini,"
bentaknya pada seseorang di ujung sambungan. Kemarahan yang dulu hanya tertuju pada Siti, kini bercampur dengan kepanikan. Dan seperti biasa, ketika dunia di luar tak bisa ia kendalikan, rumah menjadi tempat pelampiasan. Suatu malam setelah makan malam yang nyaris tak tersentuh, Adewale menatap Siti dengan sorot mata tajam. "Kamu berbicara dengan siapa akhir-akhir ini?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat udara terasa beku. "Tidak ada siapa-siapa," jawab Siti tenang. Adewale berdiri, kursinya bergeser kasar. "Jangan bohong pada saya." Untuk sesaat, Siti merasa ketakutan lama mencoba kembali menguasai dirinya. Namun kali ini ia tidak menunduk. "Saya tidak berbohong." Nada suaranya pelan tetapi tidak gemetar. Tatapan Adewale berubah, bukan hanya marah tapi curiga. Ia melangkah mendekat. Namun sebelum sempat berkata lebih jauh, suara bel rumah berbunyi. Bunyi itu terdengar biasa, namun malam itu bunyi itu mengubah segalanya. Adewale berjalan ke pintu dengan langkah cepat dan kesal. Ketika pintu terbuka, 2 pria dan 1 perempuan berdiri di luar. Mereka memperkenalkan diri dengan tenang sebagai perwakilan resmi yang ingin melakukan klarifikasi atas laporan yang masuk terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga terhadap warga negara Indonesia. Nama Siti disebut dengan jelas. Wajah Adewale seketika berubah. "Ini rumah saya, tidak ada masalah di sini." Namun suara perempuan di depan pintu tetap tenang. "Kami hanya ingin memastikan keselamatan beliau." Siti berdiri beberapa meter di belakang. Nafasnya terasa berat. Momen yang ia tunggu akhirnya tiba, tetapi kenyataannya tetap menegangkan. Beberapa hari sebelumnya, Imani, tetangga yang diam-diam memperhatikan, ternyata juga telah memberikan kesaksian tambahan setelah dihubungi. Rekaman suara dan foto yang dikirim Siti menjadi bukti yang tidak bisa diabaikan. Proses itu tidak berlangsung dramatis dengan teriakan panjang, justru berlangsung dengan formalitas yang kaku. Namun reputasi keluarga Okoro mulai retak sejak saat itu. Kabar tentang investigasi menyebar cepat di kalangan kerabat dan rekan bisnis. Adewale yang selama ini menjaga nama baik dengan keras, kini menjadi pusat bisik-bisik yang sama yang dulu ingin ia hindari. "Kamu menghancurkan saya," katanya pelan pada Siti ketika mereka akhirnya berhadapan tanpa orang lain. Siti menatapnya, bukan dengan kebencian, tetapi dengan ketegasan yang baru. "Saya hanya menyelamatkan diri saya." Kalimat itu sederhana, tetapi untuk pertama kalinya ia mengucapkannya tanpa rasa bersalah. Proses hukum dan administrasi berjalan beberapa minggu. Dengan pendampingan resmi, Siti akhirnya mendapatkan kembali paspornya. Status pernikahan mereka dibekukan dalam proses yang panjang, dan untuk sementara ia ditempatkan di rumah aman sebelum kepulangannya diatur. Hari ia meninggalkan rumah besar keluarga Okoro tidak diiringi hujan atau badai, hanya koper kecil yang dulu ia bawa saat pertama kali tiba di Lagos. Adewale berdiri jauh di ambang pintu. Wajahnya tidak lagi dipenuhi amarah, melainkan sesuatu yang lebih sunyi, kehancuran harga diri yang selama ini ia lindungi mati-matian. Malam pertama mereka dulu bukan seperti yang Siti kira, bukan tentang paksaan fisik, tetapi tentang rahasia trauma seorang pria pada dirinya sendiri. Namun yang benar-benar mengejutkan bukanlah apa yang tidak terjadi di ranjang itu. Yang mengejutkan adalah akhir dari semuanya. Bahwa perempuan yang datang sebagai TKW tanpa kuasa, yang dipaksa menikah demi reputasi keluarga, akhirnya menjadi orang yang memutus rantai kekerasan itu sendiri. Pesawat yang membawanya kembali ke Indonesia lepas landas dengan tenang. Saat roda pesawat terangkat dari landasan, Siti memejamkan mata. Ia tidak pulang sebagai korban. Ia pulang sebagai seseorang yang berani berkata cukup. Dan di balik gemerlap kota Lagos, kisah di rumah keluarga Okoro menjadi pengingat sunyi bahwa kekuasaan tanpa kendali akan runtuh oleh keberanian yang paling sederhana, yakni keberanian untuk tidak lagi diam.